Hei, kalian lagi apa nih? Ngagetin aja lo. Kita kan ada tugas project, masa lo lupa? Oh iya, gue kan ketuanya. Jadi kalian sekarang lagi ngerjain apa? Kita lagi nyari info tentang narkoba yang ada di Indonesia. Ternyata sudah sekitar 4,8 juta orang yang menggunakan narkoba di Indonesia. Nah, selain itu juga, ini juga bisa berdampak negatif terhadap penggunanya. Salah satunya itu adalah dia itu bisa dikucilkan oleh masyarakatnya dan juga bisa gangguan mental. Nah, ini nih yang paling buruk. Dia bisa aja jadi beban keluarga dan masa depan dia itu jadi curam loh. Oleh karena itu, kita nyari informasi-informasi yang ada di berita dan situs web lainnya. Tapi kalau menurut aku sih ya, kalau kita cuma nyari informasi di media sosial aja itu tidak akan membuat kita tuh lebih paham. Jadi, kalian ada ide gak biar kita tuh lebih paham dan kita tuh lebih tahu tentang narkoba yang ada di Indonesia? Gimana kalau gini? Kita langsung aja pergi wawancara ke kantor polisi biar kita bisa lebih tahu tentang narkoba dan pastinya kita lebih paham. Nah, boleh tuh, boleh banget. Terus kita mau pergi ke polsek mana coba yang terjangkau? Nah, bener tuh yang kata Dengkia. Kan jarang banget sih di sini ada polsek yang terjangkau oleh kita. Dan pastinya ngambil izin buat wawancara itu juga pasti susah loh. Tenang, ada gue. Hah, maksudnya? Kan kakaknya Teguh seorang Babin Kaptimnas. Nah, jadi kayaknya menurut dia gampang aja gitu bareng-bareng. Jadi kapan kita mau pergi ke sana? Besok aja gimana? Boleh. Ya udah tuh, ayo. Gas. Oke, jadi kami itu dari Semen Satu Cisarua. Di sini tuh kami ada tugas yaitu project tentang P5 yang temanya itu bangunlah jiwa dan raganya. Jadi kami itu di sini mengambil subtemanya yaitu tentang narkoba. Jadi sebelumnya apa boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu? Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Taufan Rizky, Bapak berdinas di Polsek Lembang. Kebetulan Bapak tugas di fungsi Babin Kaptibmas, yang dimana tugas Babin Kaptibmas itu yaitu pembinaan kepada masyarakat, penyuluhan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa peran Babin Kamtibnas dalam menangani penyalahgunaan narkoba? Untuk pertanyaan yang pertama itu peran Babin Kaptibmas. Peran Babin Kaptibmas untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang pertama yaitu melaksanakan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, yang dimana dimaksud untuk memberikan himbauan baik narkoba, remaja, bullying juga, kemudian mengasih tahu kepada guru agar tidak menjadi kekerasan kepada saudara anak. Di mana Babin Kamtibmas melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba? Kalau penyuluhan kita Babin mencakup kompleks ya, bukan di sekolah saja, ternyata ada di desa-desa seperti kegiatan Karang Taruna, kemudian kegiatan lagi seperti di desa ketika ada perkumpulan rapat RT RW, kemudian di jalan juga ketika bertemu dengan petani, kita melaksanakan penyuluhan baik itu kenakalan remaja ataupun kriminalitas yang ada di wilayah. Kapan Babin Kamtibnas melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba? Kalau kita selaku Babin Kaptibmas itu harus on call. Namanya on call itu 24 jam kita harus siap ditelepon oleh masyarakat. Makanya kenapa Babin Kaptibmas itu sangat dekat dengan masyarakat, karena kita menyebarkan nomor telepon kita ke masyarakat. Jadi apabila ada masyarakat yang membutuhkan peranan kita sebagai Babin Kaptibmas, maka kita siap maupun jam 2 pagi atau jam 11 ditelepon oleh masyarakat, kita harus datang. Siapa yang menjadi target utama dalam penyuluhan penyalahgunaan narkoba? Yang pertama yaitu anak-anak muda yang masih ibaratnya labil, dalam arti dia masih ke bawah lingkungannya di sekolah maupun atau di luar, seperti geng motor dan sebagainya. Karena apa? Narkoba ini tidak hanya mencakup orang dewasa, tapi anak SD juga. Bapak pernah nanganin
bahwa ada anak SD yang telah memakai narkoba dan menjadi kurir narkoba. Karena bayangkan, anak SD kasih uang 50.000, bahagia nggak? Bahagia kan? Nah, ini si bandar-bandar ini mengandalkan anak-anak SD untuk menjadi kurir ataupun mengantar narkoba kepada pelanggannya. Nah, sungguh sangat biadab lah kalau Bapak, karena anak SD yang belum tahu apa-apa hanya dikasih uang 50.000, dia mau mengantarkan narkoba ke pelanggannya. Makanya dari sejak dini kita targetnya yaitu anak-anak muda, anak-anak sekolah yang belum tahu tentang narkoba. Mengapa Babin Kamtibmas mengoptimalisasikan penyalahgunaan narkoba? Optimasi narkoba karena gini, masa depan bangsa Indonesia ini nanti akan dipimpin oleh para pemuda. Kenapa kita ditugaskan oleh pimpinan untuk mengoptimalkan para pemuda agar kita kasih pembimbingan atau penyuluhan terkait dengan narkoba? Nanti siapa lagi yang akan memimpin bangsa ini kalau selain anak-anak muda yang sekarang masih polos dan belum tersentuh oleh narkoba? Bagaimana cara Babin Kamtibmas agar remaja terhindar dari narkoba? Yang pertama, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan sekolah, kegiatan yang positif seperti paskibra, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang pemuda tersebut tidak terjerumus dengan kenakalan banyak. Awal mulanya apa? Merokok, kecanduan, akhirnya mencoba-coba dengan namanya narkoba, yaitu ganja. Tahu ganja? Ganja itu bentuk tanaman dan bisa dilinting dan bisa dirokok juga. Ada juga sekarang rokok bentuknya narkoba, yaitu rokok gorila. Nah, itu tembakau cuman dicampur dengan bahan kimia sintetis dan akhirnya menyebabkan halusinasi dan delusi yang akibatnya ketergantungan atau ketagihan seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya, dan tolong sampaikan juga kepada seluruh teman-teman, jangan coba-coba memakai narkoba, karena kalau sudah memakai narkoba nanti kedepannya adik-adik tidak mempunyai masa depan. Ya, perangi narkoba, jangan dekati narkoba, itu aja pesan. Stop narkoba demi generasi bangsa. Hentikan penyalahgunaan narkoba. Narkoba sama saja menyerahkan masa depanmu. Apabila kamu tidak menggunakan narkoba.